Yang kena dampak kenaikan UKT juga kelas menengah. Yang bakal kena potongan tapera ya juga kelas menengah. Jadi kelas menengah ini sudah kayak sapi perah ya, sapi perah. Diperah terus, diambil terus, tapi nggak dibantu gitu ya. Malah cenderung diabaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Sejak akhir Desember 2023 lalu, sudah banyak suara-suara dari ahli ekonomi tentang terpurukan kelas menengah di negara kita tercinta ini ya. Secara sederhana, orang kelas menengah itu bisa dibilang sebagai bagian penduduk yang kondisi ekonominya berada di antara orang kaya dan orang miskin. Kalau secara ilmiah ya ada kategorinya yang dikaitkan dengan jumlah pengeluaran per bulan. Kelas menengah di sini adalah mereka dengan pengeluaran antara 1,9 juta rupiah hingga 9,3 juta rupiah per bulan. Di bawah itu ada yang namanya kelompok rentan ya, dengan pengeluaran antara Rp825.000 hingga 1,9 juta rupiah per bulan. Di bawahnya lagi ada kelompok rentan miskin dengan pengeluaran antara Rp550.000 hingga Rp825.000 per bulan. Dan di bawahnya itu baru disebut sebagai kelompok masyarakat miskin. Menurut data BPS, terjadi penurunan jumlah kelas menengah dalam struktur penduduk Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah penduduk kelas menengah sekitar 21,45%. Sementara tahun 2023 jumlahnya turun jadi 17,44% dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara jumlah kelompok rentan itu justru naik dari sekitar 69% di tahun 2019 menjadi sekitar 73% di tahun 2023. Oke, kita tidak akan bicara secara ilmiah ya. Nanti pada pusing lihat angka-angkanya. Kita bicara dengan melihat kondisi sehari-hari saja. Untuk batas atas kelas menengah kita ikuti saja pembagian kategori tadi ya, yakni mereka yang pengeluaran per bulannya sekitar 9,3 juta rupiah. Sedangkan untuk batas bawahnya, yang paling gampang adalah kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan bansos dari pemerintah. Gitu kan gampang ya. Jadi saya ini juga masuk kelas menengah. Saya nggak dapat bansos. Dan ketika harga beras naik, harga minyak goreng naik, harga-harga bahan makanan itu naik, itu semua ya sangat terasa buat saya gitu. Sementara harga pajak kan naik ya, PPN ya, dan PPN itu bakal naik lagi tahun depan. Lalu ada tapera, itu juga yang pasti bakal merasakan ya kelas menengah ini. Kemudian ada lagi kewajiban baru mulai tahun depan. Kendaraan bermotor harus punya asuransi. Ini bakal terasa sangat berat ya, karena yang punya kendaraan itu kan banyak. Yang punya mobil bukan berarti orang kaya loh. Bisa jadi yang punya mobil itu adalah kelas menengah yang harus punya mobil untuk pekerjaannya. Misalnya yang kerja di bidang sales marketing atau jadi driver taksi online ya. Kewajiban untuk memiliki asuransi kendaraan bermotor ini pun mendapatkan banyak kritik. Bahkan ada dugaan bahwa kewajiban asuransi ini sebenarnya titipan dari industri asuransi. Artinya, pemerintah bikin yang kaya makin kaya, sementara kelas menengah jadi makin rentan miskin. Padahal jumlah kelas menengah sudah berkurang kan? Kurangnya perhatian pemerintahan Presiden Jokowi terhadap kelas menengah ini sudah disuarakan oleh para ahli ekonomi sejak akhir tahun lalu. Salah satu yang paling banyak dikutip di media adalah mantan Menteri Keuangan, Khatib Basri. Beliau ini menyoroti bahwa pemerintah sangat kurang perhatiannya pada kepentingan kelas menengah. Kondisinya sekarang, kelas menengah itu mulai menggunakan tabungannya untuk konsumsi atau istilahnya mantap. Makan, tabungan, mantap ya, tapi nggak mantap. Sementara pemerintah saat ini baru mengurus kelompok masyarakat miskin dengan memberikan bantuan sosial atau bansos. Jangan sampai katanya apa yang terjadi di negara Chile di Amerika Latin juga terjadi di Indonesia. Negara Chile atau Chili ini pertumbuhan ekonominya tertinggi di Amerika Latin. Mereka berhasil menurunkan kemiskinan dari 53% menjadi 6%. Namun, ujung-ujungnya pada tahun 2019 meletus kerusuhan sosial yang hampir menjadi revolusi.
Kerusuhan sosial ini dimotori oleh kelas menengah yang merasa tidak puas dengan pemerintah. Pemerintah Chile terlalu fokus pada 10% masyarakat terbawah atau yang miskin. Sedangkan kebutuhan kelas menengah, misalnya atas pendidikan yang bagus dan fasilitas umum yang layak, itu kurang diperhatikan. Peristiwa ini dikenal sebagai The Chilean Paradox ya. Semua pasti berharap tidak sampai kejadian seperti di negara Chile itu ya. Pemerintah harusnya mendengarkan suara-suara dari kalangan ekonom itu ya. Daya beli kelas menengah itu kan yang menjadi penggerak ekonomi kita. Data menunjukkan bahwa daya beli kelompok masyarakat kelas bawah itu justru naik karena terbantu dengan adanya program-program bansos. Sementara daya beli kelas menengah cenderung melemah atau turun. Makin ke sini, pemerintahan Presiden Jokowi makin gak masuk akal. Misalnya, Badan Pangan Nasional atau Bapanas malah meminta agar masyarakat Indonesia tidak berlebihan makan nasi untuk membantu pemerintah mengurangi impor beras. Ini mereka nggak mikir apa ya? Jelas-jelas jumlah penduduk kita kan bertambah yang biasanya disebut sekitar 270-an juta, ternyata kan sekarang menjadi 282 juta jiwa. Artinya yang makan nasi ya pasti bertambah, bukannya mikir untuk mencari cara memperbanyak sawah, untuk menanam padi lebih banyak lagi supaya nggak impor. Ini malah orang-orang disuruh kurangi makan nasi. Nggak masuk akal ini ya. Ketika ditanya apa saja upaya pemerintah untuk membantu kelas menengah, anak buah Presiden Jokowi menyebutkan soal kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik dan program rumah bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan sampai dengan 7 juta rupiah per bulan. Padahal, menurut ahli ekonomi, keterpurukan kelas menengah itu sudah sampai ke makan tabungan. Ya mantap ya. Boro-boro beli motor listrik atau beli rumah. Untuk biaya makan saja harusnya itu sudah dibantu oleh pemerintah. Dalam arti bukan bansos ya, namun misalnya upaya pengendalian harga dari pemerintah. Yang memaparkan ini adalah Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia atau BSI. Katanya pemerintah itu perlu menjaga kelancaran logistik serta ketersediaan pasokan agar harga itu stabil dan inflasi tetap terkendali di tengah tren kenaikan permintaan. Ada pula ahli kebijakan publik yang mengusulkan agar terhadap harga bahan pokok yang mengalami kenaikan, pemerintah bisa memberikan insentif, misalnya menghapus pungutan PPN atas bahan pokok, ya misalnya seperti itu. Sementara kenyataannya kan pemerintah justru sudah menaikkan PPN jadi 11% dan tahun depan naik lagi jadi 12%. Ketika PPN naik jadi 12%, maka Indonesia menjadi yang tertinggi PPN-nya se-Asia Tenggara. Sementara di Malaysia itu ada GST ya, hanya 6% dan Singapura itu 7%. Selain kenaikan pajak, pemerintah juga berencana mengenakan cukai terhadap setidaknya 10 barang. Di antaranya ya plastik, seperti sedotan plastik, makanan olahan, makanan siap saji, fast food ya, deterjen, MSG atau micin ya, tisu, dan smartphone. Yang kena dampak paling besar siapa? Ya siapa lagi kalau bukan kelas menengah. Pemerintah sendiri yang menyebut bahwa kelas menengah itu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Karena memang kenyataannya, roda ekonomi kita berkisar di konsumsi dan daya beli masyarakat kelas menengah. Tapi yang sekarang menjadi korban PHK, ya kelas menengah. Yang kena dampak kenaikan PPN kan juga kelas menengah. Yang kena dampak pengenaan cukai, ya kelas menengah. Yang sekarang makan tabungan buat keperluan konsumsi kan kelas menengah. Yang katanya kelompok milenial sekarang makin susah buat beli rumah, itu juga problem kelas menengah. Yang kena dampak kenaikan UKT, juga kelas menengah. Yang bakal kena potongan tapera, ya juga kelas menengah. Jadi kelas menengah ini sudah kayak sapi perah ya, sapi perah. Diperah terus, diambil terus, tapi nggak dibantu gitu ya. Malah cenderung diabaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal kalau sampai daya beli kelas menengah itu anjlok dan jumlah kelas menengah terus turun, ekonomi negara kan yang kena. Bisa-bisa nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kurang dari 5%.
Padahal katanya kan target pertumbuhan ekonomi Presiden terpilih, Pak Prabowo, itu mencapai 8%. Belum lagi soal utang kan. Mengapa pemerintah itu nggak mendengar suara-suara para ahli ekonomi ya? Itu pertanyaan besar kita. Begitu banyak ahli ekonomi yang bicara di media, di forum-forum. Mereka kan nggak sekedar omong kosong. Sebagai ahli kan mereka pasti punya hitung-hitungannya itu kayak gimana. Misalnya ada ahli ekonomi yang justru menyarankan agar pemerintah sekarang menunda kenaikan PPN. Disarankan bahwa pemerintah justru perlu memangkas atau mengurangi PPN menjadi 8% atau 9% saja untuk membantu meningkatkan konsumsi domestik sebagai stimulus ya. Dan banyak saran-saran yang beredar di media kan. Ini kan pemerintah malah sibuk bikin acara pencitraan perayaan HUT RI 17 Agustus di IKN dengan biaya fantastis katanya mencapai 87 miliar rupiah. Ahli ekonomi kemudian memberikan kritik bahwa pemerintah jadi terlihat nggak sensitif ya, tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat saat ini yang perlu perlindungan sosial. Masyarakat diminta bayar pajak lebih banyak, tapi hasilnya sebagian untuk pesta yang berlebihan. Ini dia sebut sangat absurd ya. Sementara tujuannya kan sebenarnya untuk pencitraan saja. Sedangkan IKN itu kan belum sepenuhnya jadi. Kenapa nggak nunggu IKN itu jadi dulu lengkap ya, pemerintah pindah total ke sana, baru deh bikin acara hari ulang tahun RI di sana. Ini kan kesannya jadi sangat dipaksakan ya. Demi apa? Demi pencitraan dinasti. Nggak nyambung dong. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.